Adu teluh part 2, Jarum dan kotoran manusia. Sejenak aku bengong. Sejak kapan kakek mempunyai ilmu sinting itu? Dahulu semasa hidup, sepanjang sepengetahuanku, beliau tidak mempelajari ilmu teluh. Dan mengenal ilmu teluh itu, beliau sangat membencinya. Terbukti dengan mengabrak-abrik markas dukun teluh. Berimbas pada kaki kirinya menjadi pincang. Beruntung ilmu beliau lebih tinggi sehingga bisa menghalau kekuatan hitam para dukun teluh itu. Apakah itu harus nih? Ujar Gamang. Goblok, kita tidak mempunyai waktu atau istrimu akan diserang lagi, atau juga kamu. Sampai sedemikian itukah nih? Aku seolah sudah tidak seperti apa yang dikatakan Ni Eruk. Goblok. Teluh itu sangat hebat. Padahal kau dan istrimu adalah di seberang laut. Sekitar jam 9 nanti kau selidiki terlebih dahulu letak makam itu, karena kampung sedang sepi, agar tengah malam nanti kau tidak mengalami kesulitan. Bagaimana saya bisa mengenalinya nih? Bodoh. Kau cari saja tanah kuburan yang masih merah atau nama cicih pada papan nisannya. Aku meremas-meremas jemari di atas paha. Bagaimana jika ketahuan penduduk nih? Ucapku khawatir membayangkan kengerian. Segala sesuatu ada resikonya. Pikirkanlah keselamatan keluargamu, terlebih istrimu sedang mengandung. Ada sedikit sunggingan senyum Ni Eruk yang tak aku mengerti maknanya. Iya Ni, saya paham. Aku sebenarnya tidak begitu paham kampung Cidadas yang akan kutuju. Berdasarkan keterangan Mang Ujang, sedikit ada gambaran arahnya. Jalan aspal lengang, di sisi kiri kanan pohon tumbuh jarang. 10 menit kemudian aku menemui persimpangan. Jalan tanah bersusun batu. Aku belokkan motor di jalan itu. Beberapa menit berlalu sebelum terlihat TPU atau rumah, hanya kebun ubi kayu yang diselingi pohon cengkeh. Menurut Mang Ujang pula mayoritas warga lelaki dan perempuan pergi ke sawah atau ke kebun. Tak terkecuali yang telah berusia lanjut, hanya yang benar-benar sudah tak mampu secara fisik. Tapi kebanyakan miskin begitu masih mampu untuk ke kebun ataupun sawah. Ketika menjelang asar baru kembali. Para wanitanya setelah itu bekerja menjadi manik-manik atau bordiran dengan jarum dan benang untuk mengisi motif bordiran, kerudung atau pakaian yang sengaja didatangkan dari kota. Seminggu sekali bahan itu harus selesai dan didatangkan bahan baru. Aku agak ragu. Sialnya, untuk menuju pemakaman harus melewati perumahan penduduk. Walah, tak begitu rapat antar rumahnya. Aku mulai ragu dan sedikit takut. Hingga akhirnya kulihat di depan mulai nampak rumah-rumah berpanggung rendah. Ada berdinding kayu kehitaman, ada pula berdinding anyaman bambu bercat kapur berwarna putih. Kulewati terus. 2 anak bermain di teras rumah. Lelaki tua mungkin sudah pikun bersandar di dinding anyaman bambu. Aku membungkuk agar tak menaruh curiga, tapi dia seolah tak melihatku. Setelah lengang, aku pusing untuk tengah malam nanti. Tak mungkin untuk membawa sepeda motor ke pemakaman itu. Suara bisingnya pasti akan membangunkan sisi kampung. Terlebih aku bukanlah orang yang mereka kenal. Satu-satunya jalan sebelum mencapai perkampungan sepeda motor harus kusembunyikan di semak-semak, kemudian berjalan kaki. TPU itu di akhir perkampungan. Pohon beringin menjadi tanda di depan pemakaman itu. Menurut Mang Ujang, beberapa warga pernah menebang pohon itu, tapi kemudian semua penebang kesurupan hingga pengerjaannya dihentikan. Tidak hanya itu, setelah beberapa hari, satu demi satu penebang itu jatuh sakit, gila, dan ada yang berakhir kematian. Entah benar, entah tidak, semenjak kejadian itu tak ada warga yang berani menebangnya.
pernah ada warga ketika hendak lewat di malam hari melihat ular besar melilit pohon itu. Kemudian pemakaman itu tak seberapa jauh letaknya dari pemukiman. Rumput liar tumbuh di sana sini. Aku meneru motor smart berjalan lebih ke dalam. Tatapanku tertuju mencari gundukan tanah merah yang terlihat baru. Makam-makam yang masih jarang jaraknya. Hingga mataku tertuju arah kanan. Cicih desisku ketika membaca nama pada kayu nisan. Kasihan, dia meninggal ketika melahirkan. Pikiranku langsung melayang pada istriku yang tengah hamil. Tak habis berpikir, aku harus dihadapkan urusan gila seperti ini. Hening, sesekali burung kecil bercuit. Aku bergegas untuk kembali. Semoga tak ada orang yang mencurigaiku. Setelah kembalinya dari pemakaman, aku tak kembali ke Nikruk, tapi langsung menuju rumah mertuaku, memastikan Asi baik-baik saja. Selain itu, aku menjadi penasaran bagaimana hubungannya dia dan mantan suaminya sebelum aku. Yang ku tahu ku dengar baik-baik saja ketika bercerai. Mereka memang istriku terlebih dahulu yang gugat cerai. Coba ingat-ingat lagi Nyi, mungkin Nyai waktu masih sama Dahlan pernah membuat dia tersinggung, tahu malah dendam. Memang istriku kepadaku pun ketika marah perkataannya tak pernah disaring, tapi aku sudah terbiasa. Enggak ada kalau lagi marah, ya biasa seperti kalau lagi Asi sama ucap istriku bersandar lemah di kursi. Aku tak lepas menatap Asi. Dia coba menghindar dengan menatap dinding. Ada yang tak beres sepertinya. Cepat katakan ada apa Nyi, teriakku soal kesetanan. Gak ada. Asi menangis histeris. Kedua mertuaku sedang ke sawah. Beruntung mereka tak mengetahui pertengkaran ini. Pikiranku semakin kacau. Kita tidak tahu Nyi siapa yang sudah menuduh Nyai. Kalau Nyai terus terang, setidaknya kita punya gambaran pelakunya. Ya sudah, mau ke tempat Nyi Eruk dulu. Kutinggalkan istriku yang masih menangis sesugukan. Batang demi batang rokok kretek kuisap. Tak mampu juga menghilangkan ketegangan perasaanku. Detik berlalu terasa lambat. Malam terlihat sangat pekat. Mustahil tanpa penerangan akan mampu melalui jalan. Dengan membawa cangkul, kuikat di jok motor dan penerangan lampu baterai aku selipkan di saku. Kembali harus melalui jalan menuju pemakaman. Berhenti beberapa jauh dari pemukiman, lalu kusembunyikan motor di semak. Jantungku berdetak cepat. Pemukiman kurasa telah dekat dan sepi. Aku memastikan semua telah terlelap. Mungkin mereka capai seharian bekerja. Untungnya lagi tak ada patroli ronda. Desa Ciomas menurut Bang Ujang termasuk daerah aman. Tak pernah terjadi pencurian. Seandainya pun ada, hendak mencuri apa? Sementara mayoritas penduduknya hidup miskin. Dengan perlahan, penuh kehati-hatian, aku melewati satu persatu rumah. Tiap rumah tapak gelap di luar. Hanya sedikit cahaya menyeruak melalui celah bilik anyaman bambu dan sambungan papan. Aku terpaksa menyalakan lampu baterai untuk mengenali jalan. Toh kupikir semuanya akan telah terlelap. Dingin menyeruak kulitku. Aku lupa membawa jaket karena terburu-buru. Sorot lampu baterai mengenai bibir pemakaman. Di kirinya berdiri pohon beringin yang menjadi perbincangan itu. Kusorotkan lampu baterai mulai dari akar, kemudian batang besar, terus ke atas dan kerimbunan daunnya. Kemudian kukembalikan arahnya ke jalan di area pemakaman. Tak perlu lama menemukan makam baru itu. Kubiarkan lampu baterai tetap menyala sementara aku menggali. Beberapa saat hingga aku melihat palang kayu pemisah antara mayat dan tanah timbunan. Kuambil persatu papan itu. Seketika menyerap bau busuk rongga hidungku. Ingin rasanya aku muntah. Aku berusaha membawa mayat
ke atas, tapi tiba-tiba seperti ada benda keras menghantamku. Aku membuka mata, samar kulihat begitu banyak orang di sekelilingku. Kurasakan seluruh tubuhku basah, perih. "Bangun!" teriak seorang lelaki dalam bahasa Sunda. Aku mencoba memahami keadaan. Kucium bau busuk di seluruh tubuhku. Aku duduk, sedang kedua tanganku terikat pada tiang seperti rumah, seperti gubuk. "Kami pasti tukang tul itu ya?" "Hei," jawab adik yang lainnya. Bukan." "Alah, ngaku aja kamu. Nih, rasain." Seorang ibu menancapkan jarum ke paha kiriku, sementara tangan kirinya memegang kain bermotif bordiran. Tak hanya itu, datang seorang lelaki membawa baskom. Seorang laki memaksa buka mulut. "Makan nih." Sesuatu berbau busuk kekuningan dijejalkan ke mulutku. Aku mengenali itu, kotoran manusia.